Pendahuluan. Kemajuan dalam bidang kedokteran hewan, khususnya anestesi dan pembedahan, terus berlangsung guna meningkatkan keamanan serta efektivitas pelaksanaan prosedur medis pada hewan. Salah satu tindakan bedah yang umum dilakukan pada kucing betina adalah ovariohisterektomi yang membutuhkan anestesi dengan efek sedasi, analgesia, dan relaksasi otot yang optimal agar operasi berjalan lancar tanpa menimbulkan stres pada hewan. Dalam praktiknya, kombinasi antara ketamin dan silazin merupakan protokol anestesi injeksi yang paling sering digunakan karena efeknya cepat, mudah diberikan, dan mampu menjaga keseimbangan antara sedasi serta analgesia. Namun, kombinasi ini juga dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan respirasi, sehingga perlu dilakukan pemantauan fisiologis yang cermat selama anestesi berlangsung. Nah, pada CBL yang kedua ini, kelompok C4 akan melaporkan hasil diskusi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita Arieski dan teman-temannya pada tahun 2018 yang bertujuan untuk menganalisis perubahan frekuensi jantung dan pernapasan pada kucing lokal yang menjalani ovariohisterektomi dengan anestesi kombinasi ketamin silazin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai efek fisiologis kombinasi anestetik serta mendukung penerapan anestesi yang aman dan efektif dalam praktik klinik veteriner. Untuk slide pembahasan kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kombinasi ketamin silazin terhadap perubahan frekuensi jantung dan frekuensi nafas pada kucing lokal atau Felis domestica selama prosedur ovariohisterektomi. Dan yang kedua, apakah kombinasi ketamin silazin aman dalam menjaga stabilitas fisiologis kucing selama proses pembedahan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang dapat diambil, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kombinasi ketamin silazin terhadap perubahan frekuensi jantung dan frekuensi nafas pada kucing lokal atau Felis domestica selama prosedur ovariohisterektomi. Dan yang kedua, untuk mengetahui kemampuan kombinasi ketamin silazin dalam menjaga stabilitas fisiologis kucing selama proses pembedahan. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap premedikasi dan anestesi yang akan dilanjutkan dengan pembedahan, kami mengangkat penelitian yang dilakukan terhadap 7 ekor kucing berjenis kucing lokal betina yang menjalani operasi ovariohisterektomi. Setiap kucing akan diberikan premedikasi atropin sulfat yang kemudian dilanjutkan dengan induksi anestesi menggunakan kombinasi ketamin dan silazin. Selama prosedur anestesi, frekuensi jantung dan frekuensi napas diamati setiap 5 menit selama stadium 1 yaitu stadium analgesia hingga stadium 3 pembedahan. Denyut jantung dihitung menggunakan stetoskop, sementara frekuensi napas diamati berdasarkan pergerakan otot dan perut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap stadium terjadi peningkatan yang bertahap baik pada frekuensi jantung maupun frekuensi nafas dengan rata-rata yang paling tinggi pada stadium 3 yaitu pada saat pembedahan. Untuk slide selanjutnya yaitu berkaitan dengan masalah dan metode akan saya serahkan ke anggota saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada masalah. Dalam tindakan pembedahan seperti ovariohisterektomi, anestesi merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan operasi dan keselamatan pasien. Namun, kombinasi obat anestesi tertentu dapat menimbulkan efek fisiologis yang kompleks terhadap sistem kardiovaskular dan respirasi. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kombinasi anestesi ketamin silazin mempengaruhi frekuensi jantung dan nafas kucing lokal selama prosedur ovariohisterektomi. Ketamin dikenal dapat meningkatkan aktivitas simpatik yang menyebabkan peningkatan denyut jantung, sedangkan silazin memiliki efek depresan pada sistem kardiovaskular yang dapat menurunkan tekanan darah serta menyebabkan bradikardia.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana perubahan frekuensi jantung dan nafas kucing pada setiap stadium anestesi dengan kombinasi ketamin silaksin. Yang kedua, apakah kombinasi anestesi ini aman digunakan selama prosedur ovariohysterektomi. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh kombinasi ketamin silaksin terhadap frekuensi jantung dan nafas kucing lokal selama tindakan ovariohysterektomi. Yang kedua, menentukan stadium anestesi di mana peningkatan frekuensi jantung dan nafas paling signifikan terjadi. Yang ketiga, memberikan dasar ilmiah bagi penggunaan kombinasi ketamin silaksin sebagai anestesi umum pada prosedur pembedahan hewan kecil. Selanjutnya adalah metode. Penelitian dilakukan di Laboratorium Klinik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala. 7 ekor kucing lokal betina atau Felis domestica digunakan sebagai hewan uji dan seluruhnya menjalani prosedur ovariohysterektomi. Setiap kucing diberikan premedikasi atropin sulfat secara subkutan untuk mencegah hipersalivasi dan bradikardia. Setelah itu, semua hewan diinduksi dengan kombinasi anestesi ketamin atau HCl dan silaksin HCl secara intramuskular. Frekuensi jantung dihitung menggunakan stetoskop, sedangkan frekuensi nafas diamati berdasarkan gerakan otot dada dan perut. Pengukuran dilakukan sebelum anestesi atau baseline setiap 5 menit selama stadium 1 analgesia, stadium 2 eksitasi, dan stadium 3 pembedahan. Seluruh hewan diamati hingga selesai operasi dan pulih dari anestesi. Data hasil pengukuran disajikan dalam bentuk rata-rata atau simpangan baku. Kemudian dianalisis menggunakan uji sidik ragam atau ANOVA untuk mengetahui perbedaan frekuensi jantung dan frekuensi nafas antar stadium anestesi. Baik, di sini saya akan membacakan tentang hasil. Pada hasil itu terdapat 2 grafik. Yang pertama itu merupakan grafik rata-rata frekuensi jantung dan nafas pada setiap stadium. Lalu untuk gambar kedua itu merupakan grafik rata-rata frekuensi jantung dan nafas per menitnya. Nah, untuk hasil pengamatan terhadap frekuensi jantung dan frekuensi nafas kucing yang di OH pada setiap stadium anestesi itu disajikan dalam bentuk rata-rata. Nah, pada sebelum perlakuan, rataan frekuensi jantung kucing yaitu 122,57 kali per menit dan rataan frekuensi nafasnya yaitu 25,71 kali per menit. Pada stadium yang pertama atau stadium analgesia itu rataan frekuensi jantungnya 106 kali per menit dan rataan frekuensi nafasnya 22,85 kali per menit. Pada stadium 2, rataan frekuensi jantungnya yaitu 139 kali per menit dan rataan frekuensi nafasnya yaitu 29 kali per menit. Untuk stadium 3 atau stadium pembedahan, rataan frekuensi jantung kucing yaitu 161 kali per menit dan untuk rataan frekuensi nafasnya yaitu 35,8 kali per menit. Baik, sekarang masuk pada pembahasannya. Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar 1 dan 2, frekuensi jantung kucing mengalami penurunan pada menit-menit awal setelah injeksi anestesi atau pada stadium 1 anestesi. Kondisi ini terjadi karena sistem fisiologis hewan, terutama cardiac output, yang menurun akibat efek depresan anestesi terhadap pusat saraf. Setelah pemberian anestesi intravena, peningkatan aktivitas kardiovaskular biasanya mencapai puncaknya dalam 2-4 menit dan secara perlahan menurun ke nilai normal dalam 10-20 menit. Selanjutnya, peningkatan kembali frekuensi jantung pada menit ke-20 dan ke-50 atau pada stadium 2 anestesi yang diduga disebabkan oleh efek ketamin. Jadi ketamin merupakan anestetik intravena dengan sifat analgesik kuat dan mampu merangsang sistem kardiovaskular melalui peningkatan aktivitas saraf simpatis sehingga menimbulkan peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan laju pernapasan. Nah, untuk peningkatan frekuensi jantung yang paling signifikan itu terjadi pada stadium 3 anestesi, yang merupakan tahap pembedahan. Hal ini disebabkan oleh faktor stres fisiologis akibat perdarahan dan rangsangan pembedahan yang memicu pelepasan hormon adrenalin dan kortisol dari kelenjar adrenal
melalui mekanisme hipofisis adrenal. Hormon-hormon tersebut meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, serta pasokan energi. Sementara itu, efek silazin sebagai agonis reseptor adrenergik menyebabkan penurunan frekuensi jantung karena penghambatan pelepasan norepinefrin pada saraf prasinaps yang menurunkan aktivitas simpatik. Aktivitas jantung itu kemudian dikendalikan oleh keseimbangan antara saraf simpatis dan parasimpatis, di mana didominasi sistem parasimpatis akibat efek silazin yang menyebabkan penurunan efektivitas pompa pada jantung. Untuk bagian frekuensi pernapasan itu sendiri pada hewan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran tubuh, umur, aktivitas fisik, tingkat kegelisahan, suhu lingkungan, kebuntingan, gangguan pada saluran pencernaan, kondisi kesehatan, serta posisi tubuh hewan. Ketamin sebagai agen anestetikum umumnya tidak menyebabkan penekanan respirasi yang signifikan pada dosis terapeutik. Namun pada dosis tinggi dapat menimbulkan depresi pernapasan. Pada kucing, penggunaan ketamin tunggal sering menyebabkan pernapasan cepat dan dangkal. Sehingga untuk menstabilkan efeknya, ketamin biasanya dikombinasikan dengan silazin. Silazin ini bekerja menekan pusat pernapasan di otak melalui efek agonis reseptor adrenergik, sehingga dapat menyebabkan penurunan frekuensi respirasi. Nah, untuk kombinasi ketamin dan silazin ini dianggap optimal karena mampu memberikan efek anestesi yang seimbang, meskipun durasi anestesi yang dihasilkan lebih pendek dibandingkan penggunaan ketamin tunggal. Kombinasi ini menghasilkan relaksasi otot yang baik tanpa menimbulkan kejang. Nah, selama proses anestesi, pemantauan fungsi respirasi, sirkulasi, dan suhu tubuh sangat penting dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tetap stabil serta menjaga kedalaman anestesi dalam batas aman. Nah, pemantauan ini tuh membantu mendeteksi dini perubahan fisiologis akibat pengaruh obat sehingga penanganan dapat dilakukan segera mungkin untuk mencegah komplikasi respirasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian kesimpulan, di mana penggunaan kombinasi ketamin silazin sebagai anestesi pada kucing yang DOH itu dapat menyebabkan terjadinya peningkatan frekuensi jantung dan pernafasan secara bertahap pada setiap stadium anestesinya. Peningkatan rata-rata frekuensi jantung dialami dari 106 plus minus 27,03 kali per menit pada stadium pertama menjadi 161,22 plus minus 26,94 kali per menit pada stadium ketiga. Sedangkan frekuensi napas juga mengalami peningkatan dari 22,85 plus minus 5,84 kali per menit menjadi 35,8 plus minus 1,46 kali per menit. Terjadinya peningkatan tersebut itu dipengaruhi oleh adanya efek stimulasi ketamin terhadap sistem saraf simpatis yang meningkatkan aktivitas kardiovaskular dan respirasi. Serta adanya efek sedatif silazin yang dapat menyeimbangkan reaksi tubuh terhadap anestesi. Kombinasi ketamin silazin ini dinilai efektif untuk menghasilkan anestesi dengan respon fisiologis yang normal, namun tetap perlu pemantauan yang ketat dalam fungsi jantung dan respirasi selama dilakukan prosedur pembedahan. Sekian video presentasi dari kelompok C4. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.